ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Atau yang tadi, Rabbana gfirli, ya Tuhanku ampuni kami, wali walidaya, kedua orang tua kami. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang jumlahnya tidak terhingga, yang kalau kita berusaha untuk menghitung-hitungnya pasti tidak akan pernah terhitung. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita masih akan berbicara seputar jiwa yang bersih, jiwa yang selamat. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa jiwa yang bersih itu atau jiwa yang selamat itu adalah jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tentram, jiwa yang positif, ya, dan jiwa yang bebas dari penyakit. Di antara penyakit-penyakit jiwa itu adalah sombong, takabur, iri, dengki, hasad, dan lain-lain. Nah, di pertemuan yang lalu juga kita sudah pernah mencoba membahas bahwa faktor-faktor yang bisa membuat jiwa itu bersih, jiwa itu tenang, di antaranya ada 4, ya, yaitu pertama, beriman kepada Allah dengan keimanan yang teguh. Semakin beriman orang, maka semakin tentram hatinya. Yang kedua adalah istighfar, karena jiwa yang kotor itu karena perbuatan dosa dan maksiat, maka untuk membersihkan jiwa orang harus beristighfar. Tetapi istighfar itu tidak cukup, karena harus lanjut kepada tobat. Karena istighfar adalah memohon ampun, sedangkan tobat adalah meninggalkan keburukan, kemudian fokus mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menjauhi atau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan yang keempat adalah mengerjakan kebaikan. Nah, maka 4 kunci ini adalah faktor-faktor utama yang bisa menyebabkan hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi bersih. Dan kalau diringkaskan, artinya diperas lagi, maka menjadi cukup 2 saja, yaitu pertama beriman, dan yang kedua mengerjakan kebaikan. Itu yang dirangkum di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan bunyi walladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan kemudian mengerjakan kebaikan. Nah, kaitannya dengan beriman, kemudian tadi beristighfar, ya, jadi beriman kemudian mohon ampun, itu adalah faktor-faktor penting yang bisa menyebabkan hati menjadi bersih dan tenang. Nah, maka di pagi hari ini saya ingin mengangkat atau ingin mengawali dengan firman Allah di dalam surat Muhammad ayat ke-19. Maka silakan Bapak Ibu untuk mengecek
Mudah-mudahan tidak keliru, surat Muhammad ayat ke-19. Surat Muhammad itu surat ke-47, kemudian lihat ayat yang ke-19. Di situ Allah berfirman, mohon dicek nanti sama-sama takut keliru, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah betul? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ayat ini menurut saya, pemahaman saya, ini ayat sangat penting, ya, ayat sangat vital, ayat sangat fundamental dalam kehidupan manusia, karena ayat ini menjadi kunci utama keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka menurut saya, siapapun di antara kita rasanya wajib, ya, atau pernah membaca ayat ini, bahkan kemudian menghafalnya dan kemudian menjadikannya pegangan dalam hidupnya. Bagaimana tidak vital? Coba kita pahami maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadi Allah yang mengatakan, ketahuilah gitu, wahai manusia gitu. Ketahuilah wahai makhluk gitu. Jadi Allah yang mengatakan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, Allah mendeklar bahwa dirinya adalah Tuhan, begitu maksudnya. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Allah sendiri itu. Ini agama satu-satunya menurut pemahaman saya gitu, yang Tuhannya mendeklar dengan clear, jelas bahwa aku adalah Tuhan gitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Bapak dan Ibu, mohon dicatat, ayat seperti ini, jadi Allah mendeklar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran, jumlahnya ya, itu kurang lebih ada 30 ayat di berbagai surat. Artinya berulang sampai 30 kali ayat senada yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya kenapa? Berarti ini adalah faktor paling fundamental. Kenapa saya katakan faktor paling fundamental? Karena kalau kita sudah pegang ayat ini, artinya kita jadikan panduan dan pedoman dalam hidup, kita katakan dan kita yakini la ilaha illallah, kita masuk surga, Bapak dan Ibu. Masuk surga. Hadis ini jelas, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengarkan bahwa barang siapa yang perkataan akhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Bahkan di hadis yang lain sahabat bertanya, sekalipun dia berbuat dosa, ya katanya, sekalipun berbuat dosa besar, ya masuk surga ketika dia memegang la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tentu saja masuk surganya akan bermacam-macam gitu kan, kondisi dan situasinya gitu. Kalau dia misalnya la ilaha illallah dan dia tidak punya dosa, langsung masuk surganya gitu maksudnya. Tapi kalau dia pegang juga la ilaha illallah tapi berlumuran dengan dosa, maka tentu butuh waktu untuk akhirnya sampai ke surga itu, dan butuh proses pembersihan untuk akhirnya sampai ke surga itu gitu. Berapa lama waktunya, berapa berat pembersihannya, ya bergantung kepada dosanya tadi. Kalau dosanya dosa-dosa besar seperti membunuh gitu kan, kemudian saksi palsu, kemudian murtad, keluar dari jihad misalnya, berzina, dosa-dosa besar, berarti kan butuh waktu yang agak cukup untuk membersihkannya. Tetapi dia sudah memegang tiket untuk masuk surga. Maka saya sering katakan la ilaha illallah itu, kalau saya buat analogi, seperti tiket. Jadi kalau kita sudah beli tiket begitu untuk sebuah pertunjukan, apapun pertunjukan itu, apakah sepak bola atau apapun, maka orang itu pasti akan masuk ke stadion dan menonton gitu maksudnya. Kenapa? Sudah pegang tiket.
Bahwa nanti ketika dia menontonnya akan di bagian depan, di bagian tengah, atau bagian belakang, ya bergantung kepada kualitas tiket itu kan yang dibeli. Tetapi pasti dia harus masuk ke stadion itu, karena sudah pegang tiket itu. Itu yang dimaksud dengan La ilaha illallah. Dia sudah pegang tiket surga. Maka kita berbahagia Bapak dan Ibu, dan kita bersyukur ditakdirkan sudah pegang ini tiket ini, La ilaha illallah. Tinggal persoalan bagaimana nanti masuknya, kapan sampainya ke surga itu. Jadi La ilaha illallah adalah sumber dari keselamatan itu. Sampai Allah katakan kurang lebih 30 kali berulang di dalam Al-Quran. Contoh lainnya apa? Ya contoh lainnya misalnya ayat di Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita baca dan sering mungkin juga kita renungkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi maksudnya kan, Allahu la ilaha illa huwa, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Al Hayyul Qayyum, Maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan hanya satu Tuhan itu gitu. Tidak ada kita sebut Tuhan kita, ya Tuhan semuanya. Hanya satu. Hebatnya Tuhan kita adalah tadi Hayyul Qayyum, hidup dan terus menerus berdiri sendiri, tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka jika ada Tuhan, begitu maksudnya, yang hidupnya tidak kekal, pasti bukan Tuhan. Jika ada Tuhan yang disebut sebagai Tuhan tetapi juga ngantuk, tetapi juga tidur, tetapi juga makan sebagaimana makhluk kita, maka itu pasti bukan Tuhan. Maka Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian coba lihat lagi di surat An-Nisa ayat 87 ya. Mudah-mudahan tidak keliru. An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu. Betul ya? An-Nisa 87. Persis kalimatnya, Allahu la ilaha illahu, katanya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat berikutnya yang menarik di ayat ini, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh katanya, kalian semua akan dikumpulkan di hari kiamat, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Allahu Akbar. Ayat ini luar biasa. Sampai Allah menggaransikan, coba kalimat berikutnya apa? Wa man asdaqo minallahi hadisa. Perkataan siapa lagi yang lebih benar daripada Allah, katanya. Jadi Allah ingin mengatakan, sampai Allah membuat garansi begitu ini, siapa coba yang lebih benar daripada aku, gitu kurang lebih. Apa yang dikatakan Allah tadi? Pertama, Allahu la ilaha illahu. Kata Allah nih, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua, sungguh kamu nanti akan dikumpulkan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai kemudian Allah mengatakan, siapa yang perkataannya lebih benar. Allahu Akbar. Cuma kata Allah dalam Al-Quran, sedikit katanya manusia yang mengetahui tentang ini, katanya. Sedikit, berarti tidak banyak Bapak Ibu yang tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir. Kita bersyukur termasuk yang tahu, gitu maksudnya. Nah kalau sudah tahu kan insya Allah kita akan menyiapkan diri, gitu maksudnya ke sana. Sebab kalau kita tahu misalnya kita mau berangkat haji, kata pemerintah di sana itu dingin, suhunya di bawah 20 misalnya. Nah maka karena tahu, kita menyiapkan diri dari sini. Oh, bawa perlengkapan, pakaian yang tebal, makanan yang cukup, begitu sampai ke sana, betul. Nah, kalau kita tahu bahwa nanti la yajma'annakum ila yaumil qiyamati, bahwa kami akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat, maka berarti kita insya Allah akan menyiapkan diri untuk hari di mana kita dikumpulkan bersama di situ. Kemudian Bapak Ibu coba cek lagi surat Al-Imran ayat 18.
Ini lebih dahsyat lagi, Allah mengatakan, Al-Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi Syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Betul ya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu, kan? Allah mengatakan aku bersaksi, Allah yang bersaksi maksudnya. Syahidallahu, Allah bersaksi, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita bersyahadat kan kita yang bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di ayat ini Allah sendiri yang bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, dan juga para malaikat bersaksi katanya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian bersaksi juga bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat-ayat seperti ini maksud saya Bapak Ibu terulang sebanyak 30 kali kurang lebih di dalam Al-Quran. Allah ingin menegaskan persoalan ini adalah hal yang paling fundamental yang harus dipegang kalau Anda ingin selamat dan masuk surga, begitu kurang lebih. Dan jangan lupa Bapak Ibu, konsep la ilaha illallah itu menjadi misi kenabian dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya ketika Adam diutus, Nabi Idris diutus, Nabi Nuh diutus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad, misinya adalah itu, la ilaha illallah, ingin menyampaikan itu gitu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Misi kenabian. Semua Nabi tanpa kecuali, dari Adam, Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad. Maka Bapak Ibu mohon dicatat ini, Muhammad itu diturunkan dengan Al-Qur'annya itu untuk meluruskan dan mengingatkan kepada manusia, gitu kan, karena mereka sudah menyimpang dari konsep la ilaha illallah, gitu maksudnya. Coba Bapak Ibu kalau tidak diyakin ya, cek surat Al-Kahfi ayat keempat. Di situ kita bisa memahami ya dari ayat Al-Kahfi ayat keempat bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran diturunkan itu untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, begitu katanya. Coba Al-Kahfi dicekkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundira alladzina qalu tahudallahu walada. Wa yundira alladzina qalu tahudallahu walada. Ayat 4 itu. Wa yundhiral ladzina qalu tahadallahu walada. Dan Al-Quran ini gitu, Nabi Muhammad ini diturunkan untuk memperingatkan katanya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Clear. Sungguh kita beruntung sudah memegang Islam ini paling benar. Bukan paling benar, ya benar, tidak ada lagi yang benar, maksudnya paling benar. Karena tidak mungkin tidak ada Tuhan, apa ada Tuhan selain Allah, atau tidak mungkin ada Tuhan dua atau tiga, apalagi Tuhan kemudian mati gitu kan, Tuhan kemudian tidur, kemudian ngantuk, kemudian makan, paling tidak mungkin lagi. Maka sangat keliru mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Sangat keliru. Kenapa? Sebab kalau Isa itu bagian dari Tuhan, berarti sebelum zaman Nabi Isa tidak ada Tuhan, gitu maksudnya. Kan tidak mungkin Tuhan itu ada muncul di pertengahan gitu, sehingga yang sebelumnya tidak merasakan Tuhan itu. Tuhan itu harus ada sebelum dan tidak pernah berakhir selamanya, gitu maksudnya. Dan pasti tidak ngantuk, pasti tidak tidur. Itu yang disebut di surat apa namanya, di ayat di kursi itu. Maka ini pegangan pertama Bapak dan Ibu, la ilaha illallah.
Nah, tadi saya katakan kalau la ilaha illallah sudah dipegang, dia akan masuk surga. Hanya tinggal persoalan apakah langsung atau butuh waktu dan proses pembersihan untuk sampai ke situ. Maka nih Bapak Ibu, tolong dicek ayat itu tadi, kalimat lanjutnya apa? Setelah fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kan begitu? Ini yang Muhammad ayat 19 tadi ya. Kembali ke surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat berikutnya mengatakan wastaghfir li dzambika, hendaklah kalian memohon ampun atas dosa-dosamu. Jadi kalimat berikutnya setelah mengatakan la ilaha illallah, Allah perintahkan kita apa? Hendaklah kamu memohon ampun atas dosa-dosamu. Maksudnya apa tadi? Ya supaya setelah kita pegang tiket gitu, masuk ke surganya itu langsung begitu, tidak berlama-lama. Kenapa? Karena kita sudah mohon ampun. La ilaha illallah dipegang, kemudian kita astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus mohon ampun. Memohon ampun kenapa? Atas dosa-dosa kita, kata Allah. Berarti kalau mohon ampun, dosanya habis, bersih, berarti bisa langsung masuk surga, itu maksudnya. Maka Bapak dan Ibu, saya menarik memikirkan dan ayat ini. Pertama ditunjuki pegang la ilaha illallah, yang kedua diperintahkan untuk beristighfar atas dosa-dosa kita. Pertanyaannya kan kenapa kita diminta untuk memohon ampun? Clear saya kira alasannya. Pertama diperintah. Jadi kalau Bapak Ibu beristighfar, itu alasannya adalah diperintah oleh Allah. Kan sama, kita sholat karena diperintah. Aqimis sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat, keluarkan zakat, maka kita laksanakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah saum, maka kita saum. Berarti kalau kita memohon ampun memang karena diperintah juga oleh Allah. Wastaghfir katanya, dan hendaklah kalian memohon ampun lidzambika, atas dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu jangan luput dari memohon ampun, karena itu adalah bagian dari perintah Allah gitu maksudnya. Itu alasan pertama. Tapi alasan kedua kenapa kita mohon ampun, karena kita banyak dosa. Bapak Ibu, ketika kita lahir itu kan bersih, tetapi sejalan dengan waktu kemudian berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Baik dosa karena pikiran kita, dosa karena ucapan kita, dosa karena tindakan kita, maka menjadi berlumuran dengan dosa. Nah, ketika kita menghadap kembali ke Allah gitu, harapannya bersih lagi seperti ketika lahir gitu maksudnya. Maka butuh beristighfar selama kita menjalani hidup ini maksudnya. Beristighfar dalam bahasa Indonesia artinya memohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau lengkap? Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Itu maksudnya. Mau lengkap lagi? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih lengkap lagi. Karena kita memiliki dosa dan kesalahan, maka butuh beristighfar. Dalam sebuah hadis sahih kan disebut, sesungguhnya setiap anak Adam melakukan dosa, maka sebaik-baik yang melakukan dosa adalah memohon ampun dan bertobat. Clear hadisnya itu. Nah Bapak Ibu, yang menarik ini kalimat berikutnya setelah wastaghfir lidzambika, kalimat berikutnya apa? Walil mu'minina wal mu'minat, dan hendaklah kalian memohon ampun untuk saudara-saudaramu yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, katanya. Allahu Akbar. Ini hebatnya Islam itu. Jadi tidak cukup kita memohon ampun untuk diri kita maksudnya. Tadi kan wastaghfir lidzambika,
hendaklah kalian memohon ampun atas dosa-dosa kamu. Tetapi dilanjutkan, walil mu'minina wal mu'minat, tetapi juga memohon ampun untuk saudara-saudaramu yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya, kenapa ya Allah mengajarkan kita untuk memohonkan ampun bagi orang lain, saudara-saudara kita yang beriman? Alasannya nih, ini menurut pemahaman saya, alasannya nih, kenapa sampai diperintahkan kita memohonkan ampun untuk orang lain? Satu, ya diperintah, satu diperintah dulu nih. Kan kita senantiasa taat kan, sami'na wa atona, kami dengar dan kami taat. Islam itu kan artinya berserah diri, tunduk, patuh, taat. Berarti setiap perintah kita coba laksanakan. Berarti memohonkan ampun untuk orang lain itu termasuk perintah. Karena kan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, itu perintah. Satu. Tapi yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita memohonkan ampun ya untuk orang lain, silakan dirasakan ya, cepat atau lambat, itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kepada orang lain. Ya bagaimana tidak menumbuhkan rasa kasih sayang, kita mendoakan ya. Kan hati yang berpenyakit itu kan, hati yang kotor itu kan iri, itu kan dengki, sombong, gitu kan. Iri, dengki, hasad, sombong. Iri itu artinya ada kebencian kepada orang lain. Hasad itu artinya ingin kalau orang lain itu menderita, gitu kan, sengsara, tidak mendapatkan nikmat, itu hasad. Sombong, merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, ketika kita berdoa, gitu kan, untuk orang lain, maka tiba-tiba kebencian, iri, hasad itu dengan perlahan akan hapus. Jadi saya katakan mendoakan orang lain sebagai cara ya, bagian dari cara untuk menumbuhkan tadi jiwa-jiwa yang bersih, gitu maksudnya. Bapak Ibu, jiwa yang bersih itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara kita membantu orang lain, Bapak Ibu. Yakini itu, silakan dicoba. Bantu orang lain, baik dalam bentuk materi, saya bantu ya Anda, gitu kan. Atau bantuan memecahkan masalah, gitu kan, atau meringankan beban, apapun. Bentuk bantuan bisa tindakan, bisa materi, bisa ilmu, tetapi ada bentuk bantuan atau kebaikan yang paling ringan, maksud saya apa? Mendoakan, itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak memiliki cukup harta, cukup kekayaan, cukup kedudukan, cukup jabatan untuk membantu dan memberi kebaikan kepada orang lain, maka yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kebaikan, gitu maksudnya. Dan salah satu doa kebaikan adalah memohonkan ampun untuk dia. Maka saya katakan mendoakan orang lain itu sebagai ibadah yang cerdas, gitu maksudnya. Ibadah cerdas, Bapak Ibu. Kita tidak harus mengeluarkan harta kekayaan, tetapi kita bisa berbuat kebaikan, gitu. Maka di situ letak keadilan Allah. Siapapun memiliki peluang yang sama untuk masuk surga, karena orang yang memiliki jabatan bisa berbuat baik dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya. Orang yang kaya bisa berbuat baik dengan memanfaatkan kekayaannya, berinfak di mana-mana dalam jumlah yang banyak. Tetapi orang yang tidak memiliki apa-apa, termasuk tidak memiliki ilmu, minimal dia bisa mendoakan orang lain, dan itu pun adalah kebaikan. Maka saya katakan mendoakan ampunan untuk orang lain luar biasa. Nah, alasan ketiga, Bapak dan Ibu, alasan ketiga nih, kenapa mendoakan orang lain, kenapa Allah memerintahkan maksudnya. Karena begini, Bapak dan Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, kemudian orang lain tidak tahu kalau dia didoakan, kata Nabi apa? Di waktu yang sama, malaikat mendoakan kita dengan isi doa yang sama yang kita berikan kepada orang itu. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mendoakan orang lain itu bisa dijadikan cara atau strategi untuk kebaikan diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, katakanlah gitu, dan ingin mendapatkan jalan keluar dari kesulitan itu, maka coba doakan orang lain, gitu maksudnya. Ya Allah, berilah jalan keluar dan kemudahan kepada saudara kami, si Fulan, yang hari ini sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu, di saat yang sama, maksudnya,
malaikat mendoakan seperti itu juga untuk kita, gitu maksudnya. Itu hadisnya sahih. Silakan dicek tuh di Google atau di manapun. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saya berdoa, terus malaikat juga berdoa, siapa yang lebih tinggi peluangnya untuk dikabulkan doanya? Tentu malaikat ya, dalam tanda kutip ya. Karena kan malaikat lebih bersih. Pekerjaan malaikat kan cuma beribadah saja, bersujud, bertasbih, berzikir kepada Allah, itu pekerjaannya. Tapi kalau dia berdoa pasti lebih dikabulkan, maksud saya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, coba doakan aja orang lain dengan konten yang diinginkan oleh kita itu, gitu, maka akan kembali ke kita. Berarti Bapak Ibu, kalau kita di suatu saat mengumandangkan doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, yang masih hidup dan yang telah wafat dengan rahmat-Mu. Bayangkan Bapak Ibu, ada berapa orang beriman gitu yang kita doakan? Yang masih hidup mungkin sekian miliar gitu, yang sudah meninggal mungkin juga sekian miliar. Itu maksud saya dahsyatnya mendoakan orang-orang yang beriman. Nah Bapak Ibu, yang keempat nih, ini bagian dari jiwa yang bersih. Kalau kita mendoakan orang lain, termasuk mendoakan ampunan ya untuk orang lain, maka nanti Bapak Ibu akan mendapati, silakan rasakan ya, Bapak Ibu akan mendapati tiba-tiba orang lain ya, itu menjadi baik kepada kita, gitu maksudnya. Silakan rasakan. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan melainkan akan menghasilkan kebaikan, itu maksud saya. Kalau kita mendoakan seseorang dengan kebaikan, maka dia akan memantulkan itu kan kebaikan itu kepada kita lagi. Jadi orang yang mendoakan tiba-tiba menjadi baik kepada kita. Ini kata Allah ya, tidak ada orang yang bisa merubah hati kecuali Allah. Jadi kalau kita mendapati susah sekali gitu ya orang itu gitu, untuk supaya lepas permusuhannya kepada saya gitu kan, bebas bencinya kepada saya gitu, maka doakan saja Bapak Ibu, akan mantul kepada kita. Maka Bapak Ibu, maksud saya, ketika kita banyak mendoakan untuk orang-orang lain, maka kita nanti akan mendapati orang-orang lain kok pada baik kepada saya gitu. Karena itu bentuk pantulan dari kebaikan yang kita lempar kepada mereka. Kalau kita melesatkan anak panah gitu, maka dia akan kembali ke kita anak panah itu gitu. Itu yang disebut dengan kebaikan apapun akan kembali kepada dirimu. Kata Allah kan begitu di Quran. Dan keburukan apapun juga akan kembali kepadamu. Ketika kita melemparkan anak panah, maka dia akan kembali ke kita anak panah itu. Dipantulkan. Maka ketika kita mendoakan orang, tiba-tiba orang kemudian pada baik kepada kita. Silakan dirasakan. Dengan catatan tentu saja Bapak Ibu, doa yang kita sampaikan adalah doa yang dilandasi oleh hati yang bersih. Lagi-lagi itu maksud saya. Hatinya bersih ketika mendoakan itu. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, berilah kemudahan kepada saudara kami si Fulan. Berilah jalan keluar kepadanya ya Allah atas kesulitan yang sedang dihadapinya. Ya Allah, berilah kesabaran dan kesembuhan kepada si Fulan yang hari ini sedang menderita sakit. Berilah kesehatan supaya dia bisa kembali beraktivitas secara optimal. Kembali kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mendoakan seperti itu kepada banyak orang, itu maka akan tumbuh, maksud saya ini, silakan rasakan, dalam jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Kebencian tiba-tiba akan luntur Bapak Ibu, karena kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi pertama tadi la ilaha illallah harus kita pegang dulu itu, karena kita sedang membeli tiket untuk masuk ke surga. Berikutnya supaya masuknya itu cepat, tidak terlalu panjang dan proses pembersihannya lama, maka kita wastaghfir li dzambika, kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tapi yang kedua, untuk mengoptimalkan permohonan ampun itu, kita juga doakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, berikutnya dengan cara apa kita memohon ampun ya, dan juga memohonkan ampunan untuk orang lain. Ini saya kira bagian yang paling penting, karena ini yang paling praktis
Dan menurut saya segera setelah ini ayo kita semua amalkan ini. Bapak Ibu, pertama lihat ini bagi cara berdoanya, maksud saya cara memohon ampunnya. Pertama lihat ya surat Al-Mu'minun ayat 109. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Lihat ayat ke-109. Mudah-mudahan tidak keliru. Di situ Allah berfirman, innahu kana farikum min ibadi yakuluna. Apakah betul begitu? Innahu kana farikum min ibadi yakuluna. Dan sungguh kata Allah ada di antara hamba-hambaku katanya yang berdoa, gitu maksudnya. Bapak Ibu, ini kalau sudah disebut oleh Allah hamba-hambaku, artinya orang hebat itu maksudnya. Dan sungguh kata Allah ada di antara atau segolongan sekelompok dari hamba-hambaku yang berdoa, yakuluna, berdoa. Apa doanya kan? Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Betul doanya begitu ya? Allahu Akbar. Pegang doa itu Bapak Ibu, jangan lewatkan. Ini saran saya ya, jangan lewatkan, jangan lupakan, apalagi tidak hafal gitu, hafalkan, ingat-ingat terus dan amalkan setiap hari. Kalau saran saya sih, jangan lewatkan satu hari pun lepas dari doa ini. Rabbana amanna, didahului dengan pernyataan ya Allah aku beriman kepadamu. Begitu pernyataannya. Loh, kenapa didahului dengan aku beriman kepadamu? Sesuai dengan ayat tadi Muhammad. Kan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu maksudnya. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baru perintah memohon ampun. Maka doa di sini juga diawali dengan ya Tuhanku, sungguh aku beriman kepadamu, gitu maksudnya. Rabbana, kata dia nih, hamba itu, hamba Allah. Rabbana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, gitu. Baru berikutnya faghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Nah yang hebat doa ini adalah ternyata tidak cukup faghfir lana, tapi tambah warhamna, rahmati kami ya Allah, katanya. Di ujungnya baru kita memuji dengan nama Allah, wa anta khairur rahimin, sungguh engkau sebaik-baik yang maha pengasih dan maha penyayang. Lengkap doa ini, sedikit tetapi lengkap. Pertama kita menyatakan keimanan dulu, Rabbana amana, baru kita memohon ampun, faghfir lana, kemudian kita memohon rahmat, warhamna, kita puji dengan menyebut salah satu asmaul husna, wa anta khairur rahimin, sungguh engkau sebaik-baik yang maha pengasih. Karena ada perintah di dalam Al-Quran itu, kalau kita berdoa sebutlah salah satu atau yang manapun dari asmaul husna, katanya. Ini masih di situ. Maka saya ulangi lagi, yang sudah hafal alhamdulillah doa ini, yang sudah melaksanakan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang belum, pastikan, tolong pastikan, kita diberi waktu hidup ini panjang sekali oleh Allah. Mungkin ada yang 50, ada yang 60. Masa ada hamba Allah gitu yang tidak hafal ayat yang pendek ini gitu, padahal ini merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan tadi. Maka luangkan waktu untuk menghafalnya. Setelah menghafalnya kemudian pahami artinya, kemudian bacakan, kumandangkan, sampaikan kepada Allah setiap hari, termasuk pada waktu sujud. Ketika sudah sujud, Bapak Ibu boleh itu membacakan itu, Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini baru doa untuk diri sendiri, gitu maksudnya. Karena kan tadi perintahnya wastaghfir li dzambika, memohon ampun dulu untuk dirimu sendiri, gitu kan. Maka ini bisa dipakai. Boleh nggak doa yang lain? Ya boleh, maksud saya. Boleh nggak pakai bahasa Sunda? Ya boleh. Boleh bahasa Jawa? Ya boleh. Tetapi doa yang diajarkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran jauh lebih afdol gitu, karena Allah yang langsung mengajarkannya.
Bapak Ibu, kenapa doanya dua situ? Waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Kan Bapak Ibu sudah pernah sampaikan, kalau kita nanti masuk surga, ya ditakdirkan masuk surga, itu bukan karena amal kita sebenarnya, karena amal kita tidak akan sepadan dengan surga itu. Tapi kalau kita masuk surga, sungguh karena dua hal. Pertama, Allah mengampuni kita sehingga bersih semua dosa dan kesalahan. Tapi yang kedua, Allah merahmati kita, gitu maksudnya. Merahmati artinya menyayangi, melindungi, gitu kan, membantu. Itu namanya menyayangi. Sama lah Bapak dan Ibu, kalau kita punya anak kemudian berbuat salah, maka ada dua yang dibutuhkan oleh anak ini. Pertama, dimaafkan oleh orang tuanya. Kata orang tuanya, sudah aku maafkan nak. Tapi kalau hanya dimaafkan, dia tidak diurus, terserah kamu, tapi sudah aku maafkan, itu maksudnya. Mau tinggal di rumah, mau keluar rumah, tapi sudah aku maafkan. Nah, berarti anak ini membutuhkan bukan hanya pemaafan, tapi juga butuh kasih sayang. Nah, kata orang tuanya, aku maafkan kalimu dan aku sayang kepadamu. Nah, ketika aku sayang kepadamu, maka artinya apa? Dirangkul, gitu kan, diberi makan, gitu kan, ditolong, gitu kan, ditempatkan di rumahnya, didampingi. Itu namanya dirahmati, gitu maksudnya. Nah, kita ini butuh itu dua ini. Diampuni oleh Allah, maka doanya faghfir lana, dan kita butuh juga disayangi oleh Allah, maka bunyi doanya adalah warhamna, rahmati kami. Kalau tidak yakin juga mengenai dua konsep ini Bapak Ibu, diampuni, nikmati. Coba Bapak Ibu, saya sering berulang-ulang sampaikan di sini. Kalau kita sudah nanti ya pada waktunya sampai kita sudah ngajolopong gitu, ngajolopong itu di depan. Terbujur itu lebih terbujur, ngajolopong itu terbujur. Kita sudah kaku disolatkan gitu. Coba waktu sholat orang-orang yang masih hidup, teman, saudara mendoakan kita kan waktu sholat. Apa doanya? Masih ingat? Allahumma gfir lahu warhamhu. Betul. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, dan rahmatilah dia. Yang dibutuhkan dua itu memang. Maka sebelum kita nanti didoakan setelah ngajolopong itu gitu oleh orang-orang, Allahumma gfirlahu warhamhu, lebih baik maksud saya dari sekarang kita berdoa sendiri itu tadi. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sehingga ketika waktunya tiba kita terbujur, itu yang masih hidup gitu tidak terlalu berat mendoakan kita, gitu maksudnya. Sudah ringan, kasarnya gitu. Kalaupun orang-orang tidak mendoakan gitu, tidak menyolatkan, ya sudah bersih. Loh, kenapa sudah bersih? Ya selama ini dia selalu mengumandangkan Rabbana faghfir lana warhamna, gitu, rahmati dan ampuni. Itu maksud saya. Nah, kalau sudah didapat dua itu, maka ya masuk ke surga. Maka kunci untuk masuk ke surga itu ringan sebenarnya Bapak Ibu, kalau tahu ilmunya, hanya begitu saja. Diampuni, dirahmati, maka perbanyaklah doa seperti itu. Nah, yang kedua baru perintah walil mu'minina wal mu'minat. Bapak Ibu coba tolong buka surat Ibrahim ayat ke-41. Nah, ini kunci yang keempat. Surat Ibrahim ayat ke-41. Ibrahim itu surat ke-14. Lihat ayat yang ke-41. Mudah-mudahan tidak keliru, mohon dibantu untuk dicek. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Allah. Allah yang mengajarkan langsung kepada kita. Bunyinya adalah Rabbana ghafirli. Betul ya? Wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahu Akbar. Allah maha baik begitu. Setelah dia memerintahkan gitu kan, supaya memohon ampun untuk dirimu dan untuk orang-orang yang beriman, Allah pun langsung mengajarkannya. Ini doanya gitu maksudnya. Rabbana gfirli, ya Allah, ya Tuhanku, gitu kan, ampunilah aku, Rabbana gfirli. Baru yang kedua, wali walidayya, tuh malah ditambah, dan ampuni kedua orang tuaku. Baru yang ketiga, walil mu'minina
yauma yakumul hisab, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang beriman pada waktu hari perhitungan. Yaumul hisab, ya yaumul hisab itu adalah termasuk ketika orang sudah meninggal masuk ke akhirat, itu ya termasuk juga yaumul hisab. Dan di yaumul hisab itu maksud saya kita butuh pengampunan dari Allah tadi. Makanya ketika sudah meninggal didoakan Allahumma gfirlahu, kita butuh pengampunan. Maka doa yang kita sampaikan sekarang itu adalah, ya Allah ampuni kami, ampuni ibu dan bapak kami, dan ampuni orang-orang yang beriman nanti pada waktu hari perhitungan. Saya kalau membacakan doa ini gitu, nanti membayangkan Bapak Ibu ketika dia mau hisab gitu, kan orang butuh pengampunan itu. Wah, orang sudah pada gelisah mau ditimbang gitu maksudnya. Ini gimana ya, saya berapa ya, saya bawa berbondong-bondong gitu, siap ditimbang gitu, dihisab. Di situ kan butuh tadi kita diampuni. Sebab kalau diampuni dosa, berarti kan yang tertinggal kebaikan. Maka ketika kebaikan berarti timbangannya nanti banyak kebaikannya. Loh, kok keburukannya hilang? Diampuni gitu maksudnya. Nah, maka kemudian nanti misalnya ya, orang-orang kemudian pada bertanya-tanya lah, loh kok saya rasanya banyak dosa ya gitu misalnya. Loh kok tapi timbangan keburukan saya kok ringan gitu misalnya. Loh kok kebaikannya berat, kok keburukannya ringan. Loh kenapa ya begitu ya, saling bertanya gitu maksud saya. Ternyata begitu dicek-cek, oh dia pernah dimohonkan ampun tuh oleh situ gitu maksudnya gitu. Akan terlihat gitu maksudnya itu. Nanti oh rupanya orang-orang ini tiba-tiba sekarang timbangannya pada berat kebaikannya, ringan keburukannya, karena pernah didoakan gitu. Oleh siapa? Itu kelihatan tuh. Itu hanya apa? Hanya bayangan gitu, visual gitu. Karena kan kita tidak sadar sekarang ini kan kita doakan mereka gitu. Mungkin akan tampaknya ketika sana. Maka seringlah maksud saya mendoakan mereka. Maka Bapak Ibu, ini saran saya ya, wasiat saya gitu. Tolong jangan lupakan dua doa tadi maksud saya. Pertama doa untuk diri sendiri, Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 109. Kemudian yang kedua surat apa namanya? Ibrahim ayat ke-41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau Bapak Ibu masih belum merasa kuat juga, maka boleh gunakan surat An-Nisa ayat 16. Nah, An-Nisa ayat 16. Boleh gunakan juga itu. Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Betul nggak itu? Ayat 16 ya? Maaf, bukan An-Nisa, Al-Imran. Baru ingat. Al-Imran ayat 16. Waduh, Bapak Ibu sudah disesatkan barusan ya. Nyari-nyari ke An-Nisa pasti tidak ada itu. Al-Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Betul enggak? Wah, itu hebat sekali ayat itu. Rabbana innana amana. Diawali dengan declare aku beriman kepadamu wahai Allah. Rabbana innana amana, sungguh kami beriman kepadamu. Baru faghfir lana, ampuni dzunubana, dosa-dosa kami. Ada tambahannya di sini. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Ini maksudnya hebatnya. Yang kita butuhkan itu kan selamat dari neraka sebenarnya. Sebab kalau selamat dari neraka artinya ya bisa dua sih, bisa masuk surga atau tidak kemana-mana gitu. Maka kalau sudah selamat dari neraka, tapi kita diampuni dosa-dosanya, pasti masuk surga. Selamat dari neraka, dosa diampuni, yang masuk surga. Nah, maka Bapak dan Ibu, mohon doa ini gitu, jangan tidak dihafal, hafalkan sebaik-baiknya, sedikit sekali. Yang kedua, sampaikan, ya, kumandangkan, doakan itu setiap hari. Kalau tidak di luar sholat, di dalam sholat.
itu akan menghasilkan jiwa-jiwa yang tenang. Silahkan rasakan, akan menghasilkan jiwa-jiwa yang tenang. Karena ketika doa itu dikumandangkan dengan hati Pak Ibu, Rabbana, ya Tuhanku kan, innana amana, sungguh kami beriman kepadamu, faghfir lana, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina azabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Atau yang tadi, Rabbana gfirli, ya Tuhanku ampuni kami, wali walidaya, kedua orang tua kami, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, juga orang-orang beriman pada hari perhisaban nanti. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipahami, gitu, bisa ditangkap, tetapi yang lebih penting lagi bisa dipegang kemudian dijalankan. Karena insya Allah itu akan membantu tadi untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang tenang dan jiwa-jiwa yang bersih. Karena jiwa yang tenang, jiwa yang bersih bisa digapai dengan doa, dan doa kepada orang lain efeknya itu jauh lebih memungkinkan kita untuk memiliki hati yang positif. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memaafkan atas kekeliruan yang kita lakukan selama taklim ini berlangsung. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lupa tadi, ada pertanyaan? Oh tidak ada, alhamdulillah. Karena sudah ditutup maksudnya ya. Lupa tadi saya. Ya nanti kalau ada pertanyaan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Atau disampaikan melalui ketua DKM. Ya.